Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Syuhuriyah dengan NIM 2112528089. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di Puskesmas. Pendistribusian obat adalah suatu proses penyerahan obat sejak setelah sediaan diserahkan oleh instalasi farmasi Puskesmas sampai dengan dihantarkan pada perawat, dokter, atau profesional pelayanan kesehatan lain untuk diberikan kepada penderita atau pasien. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bunga Dayulianini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana distribusi perbekalan farmasi yang ada di Puskesmas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa distribusi merupakan penyerahan sediaan obat. Pada instalasi farmasi Puskesmas, distribusi merupakan penyerahan sediaan obat sampai dengan dihantarkan pada perawat, dokter, dan tenaga kesehatan profesional lainnya untuk diberikan kepada pasien. Seperti yang tertera pada slide di atas bahwa instalasi farmasi Puskesmas bertanggung jawab terhadap penggunaan obat yang aman dan efektif di Puskesmas secara keseluruhan. Oleh karena itu, distribusi digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan untuk memenuhi persyaratan penyampaian obat yang baik. Seperti apa sih penyampaian obat yang baik? Penyampaian obat yang baik meliputi tepat obat, tepat pasien, tepat metode pemberian, tepat waktu, dan tepat informasi kepada pasien. Pendistribusian itu sendiri meliputi prosedur personel fasilitas, alat, dan ruang penyimpanan. Adapun beberapa metode distribusi yang ada di Puskesmas, yang pertama, berdasarkan ada tidaknya apoteker, ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, berdasarkan gedung farmasi, ada internal dan eksternal. Dan yang terakhir, distribusi farmasi pada pasien rawat inap meliputi 5 hal. Yang pertama, individual prescribe, yang kedua floor stock, yang ketiga ODD yaitu one daily dose, yang keempat OD3 yaitu one day dose dispensing, dan yang terakhir yaitu metode kombinasi. Untuk masing-masing metode akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Khairati Nurul Hidayah dengan NIM 211252100. Di sini saya akan menjelaskan metode pendistribusian perbekalan farmasi di Puskesmas. Sebelumnya, metode distribusi perbekalan farmasi di Puskesmas berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi. Yang kedua, berdasarkan pendistribusian di gedung farmasi. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi itu dibagi menjadi 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Saya akan menjelaskan metode distribusi perbekalan farmasi di Puskesmas secara sentralisasi, yaitu sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu pada instalasi farmasi, di mana seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit, baik kebutuhan individual maupun kebutuhan dasar pada ruangan itu disuplai langsung dari pusat farmasi, pusat pelayanan farmasi. Adapun keuntungan dari metode sentralisasi ini, yang pertama, semua resep dikaji langsung oleh apoteker. Yang kedua, adanya kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, terjadinya delay time atau keterlambatan dalam proses penyiapan obat permintaan pasien dan distribusi obat ke pasien. Yang kedua, farmasis kurang dapat melihat data riwayat pasien yang cepat. Yang ketiga, terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Bermanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi ini? Metode desentralisasi merupakan suatu sistem pendistribusian perbekalan farmasi oleh instalasi farmasi Puskesmas di dekat unit perawatan dan pelayanan, yang dimana apoteker ada di ruang perawatan. Pada cabang ini,
penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi, ruangan tidak lagi dilayani oleh instalasi farmasi pusat pelayanan farmasi. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan yang ada di depo farmasi. Desentralisasi juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan desentralisasi yang pertama yaitu obat dapat segera diberikan kepada pasien. Yang kedua, pengendalian obat dan akuntabilitas semua baik. Yang ketiga, apoteker dapat berkomunikasi dengan perawat ataupun dokter. Yang keempat, sistem distribusi obat berorientasi dan sangat berpeluang untuk penyerahan obat kepada perawat melalui pasien. Kerugian desentralisasi yang pertama yaitu semua apoteker harus cakap sebagai penyedia untuk bekerja secara efektif dengan asisten apoteker dan teknisi lain. Yang kedua, apoteker biasanya bertanggung jawab dalam pelayanan dan pendistribusian pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengendalian inventarisasi obat dalam instalasi farmasi puskesmas keseluruhan lebih sulit karena lokasi instalasi farmasi puskesmas cabang yang banyak untuk obat yang sama, terutama untuk obat yang jarang ditulis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan Saputra dengan NIM 211252107. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pendistribusian di gedung farmasi. Pendistribusian di gedung farmasi ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri itu dari gudang farmasi ke instalasi farmasi, kemudian dari instalasi farmasi didistribusikan ke rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat atau IGD. Sedangkan yang eksternal sendiri itu dari instalasi farmasi puskesmas didistribusikan ke pustu atau puskesmas pembantu, kemudian ke posyandu, polindes, dan pusling atau puskesmas keliling. Ruang lingkup perbekalan farmasi sendiri itu ada beberapa jenis sistem distribusi untuk pasien rawat inap. Yang pertama yaitu sistem resep individu atau individual prescription. Yang kedua, sistem persediaan lengkap di ruangan atau total floor stock. Yang ketiga, sistem unit dosis atau unit dose dispensing. Yang keempat yaitu ODDD atau OD3 atau yang biasa disebut dengan one day dose dispensing. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem kombinasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Diranur Afifah akan menjelaskan terkait sistem perbekalan farmasi di puskesmas. Salah satunya yaitu sistem resep individu. Apa sih sistem ini? Sistem ini yaitu sistem penyampaian obat kepada penderita secara individu dan sesuai dengan resep yang dituliskan oleh dokter. Resep ini nanti akan dikaji dan disiapkan oleh pihak instalasi farmasi. Adapun teknis pada resep ini yaitu yang pertama, dokter akan menuliskan resepnya. Yang kedua, perawat juga akan menuliskan resepnya ke daftar pemberian obat dan menyampaikan kepada pihak instalasi farmasi. Dari pihak instalasi farmasi ini nanti akan diracikkan obat untuk 2-5 hari atau sesuai dengan yang tertera pada resep tersebut. Dari pihak instalasi farmasi ini akan diberikan kembali kepada perawat untuk disimpan dan diberikan kepada pasien setiap kali pemberian obat. Nah, pada sistem ini juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, semua resep dikaji langsung oleh apoteker. Yang kedua, memberikan kesempatan antara dokter, perawat, dan pasien untuk melakukan interaksi lebih. Selain itu juga adapun kekurangannya diantaranya yang pertama, memungkinkan keterlambatan ketersediaan obat. Yang kedua, membutuhkan jumlah dan waktu perawat untuk menyiapkan obat itu lebih banyak. Yang ketiga, terjadinya kesalahan penyiapan obat dikarenakan kurangnya pemeriksaan. Untuk sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ismai Kiriman Nabiela, NIM 211252120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem floor stock yang ada di Puskesmas.
Sistem ini yaitu penyampaian obat kepada penderita yang sesuai dengan order dokter yang obatnya diambil dan disiapkan oleh perawat yang sudah disimpan di ruang. Teknis pada sistem ini yang pertama, dokter menuliskan resep, kemudian perawat menginterpretasikan resep tersebut dan mencatat di buku profil pengobatan penderita. Kemudian, apoteker hanya menerima permintaan obat dari perawat dan menyiapkan obat dalam dosis ganda. Kemudian, apoteker juga menyiapkan obat ke unit pelayanan penderita. Setelah itu, perawat menyiapkan dosis pengobatan untuk penderita. Pada sistem ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu obat yang diperlukan segera tersedia di ruang perawatan. Yang kedua, tidak ada pengembalian obat karena obat langsung diberikan kepada pasien. Dan yang ketiga, pengurangan penyalinan kembali order obat. Dan yang keempat, pengurangan jumlah personil di instalasi farmasi. Nah, adapun kerugian dari sistem ini yaitu yang pertama, meningkatnya kerusakan obat. Yang kedua, meningkatnya kerugian karena diakibatkan oleh banyaknya obat yang rusak ini. Yang ketiga, meningkatnya pencurian obat. Dan yang keempat, pengendalian mutu tidak terkendali karena obat disimpan di dalam ruang perawat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ODD. Apa sih ODD itu? ODD adalah one daily dose, di mana pendistribusian perbekalan farmasi, pasien mendapat obat yang sudah dipisah-pisah untuk pemakaian sekali pakai, tetapi obat diserahkan untuk sehari pakai pada pasien. Baik, adapun alur pendistribusian dari ODD yaitu yang pertama, dokter menuliskan resep. Yang kedua, perawat menuliskan resep ini ke dalam profil penderita. Lalu yang ketiga, apoteker dapat mendatangi ruang perawatan untuk melihat resep asli dan mencatat resep baru. Dan yang keempat, perawat dapat membandingkan etiket dan yang tertulis pada resep sebelum membuka kemasan dan memberikan kepada penderita. Di dalam sistem ODD mempunyai kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu obat harus ada beberapa saat sebelum diberikan. Dan yang kedua, membutuhkan tenaga kefarmasian yang banyak. Selanjutnya yaitu keuntungan. Yang pertama, semua dosis yang diperlukan pada unit perawat telah disiapkan oleh instalasi farmasi puskesmas. Jadi perawat itu mempunyai waktu lebih banyak untuk perawatan langsung ke penderita. Yang kedua, mengurangi kesalahan obat. Yang ketiga, peniadaan duplikasi order obat yang berlebihan dan mengurangi pekerjaan menulis di unit perawatan dan instalasi farmasi puskesmas. Saya Muhammad Azril Satria Hardianto dengan NIM 211252135. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ODDD. Sistem ODDD sendiri yaitu sistem penyediaan obat dalam instalasi farmasi yang ditujukan pada pasien rawat inap yang dikemas, disiapkan dalam dosis tunggal untuk pemakaian sehari 24 jam. Kelebihan dari sistem ini adalah pasien lebih mudah mendapatkan obat, lalu menghindari pemberian obat yang double, lalu pasien juga membayar obat yang diminum saja. Sedangkan untuk instalasi farmasi sendiri, pelayanan yang diberikan lebih berorientasi pada pasien, lalu untuk menurunkan biaya obat, mengurangi medical error, serta pengelola stok obat secara sentralisasi, sehingga pengendalian obat bisa ditingkatkan. Namun adapun kelemahan dari sistem ini yaitu membutuhkan SDM yang lebih banyak, lalu untuk beban kerja instalasi farmasi menjadi lebih berlipat ganda, lalu terjadi pemborosan emballage dan penulisan permintaan obat yang berulang-ulang. Dapat terjadi keterlambatan pemberian obat atau lupa tidak dilanjutkan. Dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa untuk pelayanan yang lebih
bertujuan untuk terfokus kepada pasien, itu alangkah baiknya untuk menerapkan sistem ODDD. Namun juga dalam sebelum penerapan sistem ini kita harus mempertimbangkan atau mempersiapkan apa yang perlu dan untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan dalam sistem ini. Baik, demikian penjelasan dari saya kira cukup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 211252140. Saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi obat kombinasi. Sistem distribusi obat kombinasi resep, individual, dan persediaan di ruang merupakan sistem penyampaian obat kepada penderita berdasarkan permintaan dokter yang obatnya sebagian disiapkan instalasi farmasi dan sebagian lagi disiapkan dari persediaan obat yang terdapat di ruang. Teknis sistem ini yaitu dokter menulis resep, kemudian interpretasi dilakukan baik oleh apoteker maupun perawat. Setelah itu, apoteker menyiapkan obat dalam bentuk ruahan dan diserahkan ke unit pelayanan penderita. Tetapi ada pula obat-obat yang disiapkan oleh instalasi farmasi untuk selanjutnya diserahkan kepada perawat. Lalu untuk obat yang terdapat di unit pelayanan penderita, perawat akan menyiapkan semua dosis pengobatan untuk penderita. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan dari sistem ini. Yang pertama, keuntungan yaitu 1. Resep order dikaji oleh apoteker, juga ada kesempatan untuk interaksi dari perawat dan penderita. 2. Obat-obat penggunaan umum dapat langsung tersedia di ruangan. Yang ketiga, beban instalasi farmasi berkurang karena hanya melayani resep. Selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem ini. Yang pertama, kemungkinan keterlambatan sediaan obat untuk sampai ke penderita. Yang kedua, kesalahan obat dapat terjadi di persediaan ruangan. Sampai sini saja penjelasan dari sistem distribusi obat kombinasi. Baik, kesimpulan yang diambil dari presentasi kami kali ini yaitu distribusi merupakan penyerahan sediaan obat ke pasien. Metode sistem distribusi dibagi berdasarkan ada tidaknya apoteker, berdasarkan gedung farmasi, dan metode distribusi pasien rawat inap. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.